Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan kembali majelis kita, ya, pelajaran kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah kita sampai pada hadis ke-13 dari 42 hadis yang dimuat oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab yang penuh keberkahan ini. Hadis yang ke-13 ini hadis yang agung sekali, berkaitan dengan ikatan atau hubungan hamba seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Imam An-Nawawi mengatakan an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Pembicaraan terkait dengan hadis ini, pertama, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu di sini ini menafikan kesempurnaan iman. yakni kesempurnaan iman yang wajib dipenuhi oleh setiap mukmin. Ya, maknanya ketika seorang tidak bersifat dengan sifat ini, ya, maka pada keimanannya terdapat kekurangan. Walaupun pada dirinya ya tetap dalam hal asal dari imannya tetap padanya, tapi dalam keimanannya ada kekurangannya. Karena dia meninggalkan apa yang wajib, kewajiban keimanan tadi. Ya. Hal ini diperkuat juga dengan, ya, hadis yang sama dari riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya, di mana Imam Ibn Hibban membawakan hadis ini dengan redaksi la yablughu 'abdun haqiqatal iman. La yablughu 'abdun haqiqatal iman. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat keimanan hatta yuhibba linnas, sampai dia mencintai bagi manusia ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ya, apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri berupa atau dari kebaikan. Maka meninggalkan perbuatan ini, ya, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun demikian dia tidak, ya, datang dengan keimanan yang sempurna. Yang kedua, hadis ini, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya, tidak sempurna, ya, kita dapat terjemahkan tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Ini merupakan dorongan atas setiap mukmin untuk mencintai mukmin yang lain. Ya, ini motivasi, ya, dorongan, bahkan ini perintah bagi setiap muslim untuk mencintai muslim yang lain. Dan mencintai muslimin ini dalam dua derajat. Yang pertama, seorang mencintai mereka secara umum, secara global. Akan tetapi, ya, ia tidak mencintai mereka dalam hal, ya, dia tidak la yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi. Dia tidak mencintai untuk mereka, untuk kaum muslimin, apa yang ia cintai, apa yang ia sukai untuk dirinya. Ya, dalam hal ini, ya, kecintaan pada derajat seperti ini, ya, tercapai semata-mata dengan muwalah, ya, adanya muwalah, wala atau loyalitas terhadap kaum muslimin. Kemudian yang kedua, dan ini yang diwajibkan di sini berdasarkan hadis ini, yakni seorang mencintai untuk saudaranya yang muslim, ya, semua hal yang ia cintai juga untuk dirinya berupa kebaikan. Ya, ini dalam artian, ya, ketika dia senang untuk dalam mendapatkan suatu kebaikan, maka dia juga senang ketika kebaikan yang serupa sampai kepada saudaranya yang lain dari kaum muslimin. Ini yang, ya, seorang hamba tadi sampai pada kesempurnaan iman, atau dalam redaksi Ibn Hibban, ya, sampai pada derajat dia mencapai hakikat keimanan, di mana dia mencintai untuk saudaranya berupa kebaikan,
seperti apa yang ia cintai juga kebaikan tadi untuk dirinya. Ini ya mahabbah yang wajib. Dan di sini penafian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Ya, ini menunjukkan, ya ini dalil bahwasanya meninggalkan hal ini merupakan hal yang diharamkan oleh syariat. Ya. Dan mengerjakannya adalah hal yang diwajibkan oleh syariat. Dan ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, seorang tidak mungkin dapat mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya, kecuali ya kecintaan tadi hanya muncul dari hati yang bersih, hati yang selamat dari sikap hasad, ya iri dengki terhadap muslim yang lain. Ya. Dan setiap kali seorang hamba meningkat keimanannya, ya maka pemenuhannya dalam kewajiban yang satu ini akan semakin sempurna. Ya. Dan demikian juga sebaliknya. Dan Nabi SAW bahkan bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Ya. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Dan ya, engkau mencintai manusia apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Takun musliman, maka engkau menjadi seorang muslim hakiki. Ya, maka engkau menjadi seorang muslim yang sejati. Ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Hari ini ya ada sebagian muslim, ya mereka mengaku beriman kepada Allah, mereka mengaku beriman kepada hari akhir, tapi ya, loyalitas mereka kepada muslim yang lain ya lemah sekali. Ya, bahkan mereka lebih loyal dengan hal-hal yang ya bersifat menguntungkan bagi diri mereka sendiri atau bagi kelompok mereka. Ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Sifat mukminin yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yakni mereka yang ya sangat lembut terhadap muslim yang lain. Sangat lembut terhadap muslim yang lain dan bersikap tegas dan keras terhadap ya kaum kufar. Ya, ini adalah karakter muslim yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan ini adalah karakter muslim dan karakter para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ruhama'u bainahum, ya, saling mengasihi di antara mereka. Dan terkait dengan orang kufar, Allah mengatakan asyiddatu 'alal kufar. Ya, mereka bersikap keras, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Dan ironisnya hari ini, ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, ada sebahagian manusia yang dia dapat bersikap lembut, lunak terhadap orang-orang kafir, tapi begitu kerasnya, begitu kakunya dalam hal pergaulannya dengan sesama muslim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka orang seperti ini, ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, siapapun dia, dimanapun ia, apapun statusnya, selayaknya bagi mereka untuk mengoreksi keimanannya. Karena ini bagian dari atau ini merupakan bukti dari keimanan yang benar kepada Allah dan hari akhir. Ketika seorang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Alkitab, ini Al-Qur'an, maka dia haruslah seorang yang seperti sebagaimana orang yang digambarkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam kitabnya ini. yakni mereka yang syiddah terhadap orang-orang kufar dan rahmah, penuh rahim, penuh kasih sayang terhadap saudara-saudaranya yang muslim. Ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Permasalahan yang lain yang muncul hari ini ya tidak sedikit dari orang ya memberikan kepeduliannya kepada seorang muslim ya hanya setelah dia mengetahui bahwasanya orang tadi adalah orang yang ya, satu pengajian dengan dirinya atau satu jamaah dengan dirinya. Ya, adapun jika dia mengetahui orang tadi bukan ya, bagian dari kelompoknya, bukan bagian dari ya komunitasnya, maka dia akan
ya, begitu mudahnya mengabaikan mereka. Ini pun ikhwatul kiram hal yang serupa dengan yang pertama tadi. Ya, ini sangat mirip dengan yang pertama kali. Ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Kebenaran akidah yang dibawa oleh seorang muslim seharusnya menjadikan dia yang mencintai seluruh muslim. Dimanapun dia mendapati seorang muslim membutuhkan uluran tangannya untuk dibantu, maka ketika dia mengetahui secara pasti mereka adalah muslim, maka dia tidak lagi mempertanyakan hal yang lain kecuali cukup dengan mengetahui orang ini adalah seorang muslim, saudaranya di dalam tali keimanan. Ya. Adapun mereka yang masih mengukur kelayakan dalam hal kepedulian kepada muslim yang lain tadi dengan apakah itu seragam, apakah itu komunitas, organisasi dan sebagainya, maka mereka ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an orang-orang yang sangat layak untuk ya memurajaah kembali keimanannya kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an mencintai apa yang ia mencintai bagi muslim yang lain, apa yang dicintai untuk diri sendiri, maka ini dalam setiap keadaan dan dalam berbagai keadaan. Ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Ketika seorang senang jika ia disapa oleh saudara muslim yang lain, ya, diberikan salam, disambut dengan senyum yang ramah dan sebagainya, maka semestinya ia pun senang memperlakukan muslim yang lain sebagaimana hal demikian. Ketika seorang senang jika ia dipedulikan oleh muslim yang lain dalam keadaan dia memang butuh bantuan, ya, tanpa harus dia meminta-minta, maka tentunya dia pun seharusnya senang ketika mengetahui ada seorang muslim yang membutuhkan uluran tangan, dia segera membantunya, ya, tanpa harus menunggu ya, orang tadi meminta kepadanya, dan tanpa harus ya mengorek-ngorek hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Dan ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, kesalahan seorang muslim ya di dalam muamalahnya, bahkan termasuk di dalam agamanya, ya, selama tidak mengeluarkan kesalahan tadi, tidak mengeluarkannya dari Islam, maka hak persaudaraan keislamannya tetap wajib harus dipenuhi. Ya, tidak lantas ya seorang dikatakan layak untuk ditolong ketika dia tidak atau dia selamat dari kesalahan apapun, termasuk kesalahan di dalam beragama. Ya, karena siapa manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ya, siapa manusia yang tidak pernah tergelincir dalam satu kesalahan, kecil ataupun besarnya kesalahan tersebut. Ya, selama kesalahan tadi tidak menjadikan dia keluar dari Islam, dari koridor Islam, dari akidah Islamnya, maka mereka tetap berhak untuk mendapatkan ya seluruh hak-hak dari hak-hak ukhuwah Islamiyahnya. Ya, mereka wajib untuk ditolong ketika mereka membutuhkan pertolongan. Mereka wajib untuk dinasihati ketika mereka membutuhkan nasihat. Mereka wajib untuk sampaikan kebenaran ketika mereka tergelincir dalam satu kesalahan. Maka ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, dalam hal ini juga di antara sikap yang buruk kepada saudara muslim yang lain, yakni ketika dia mendapati ada seorang muslim atau sekelompok muslim dalam keadaan terzolimi, lalu ya, dia mengatakan kepada mereka, sungguhnya kalian terzolimi dengan sebab dosa yang ada pada kalian. Ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, ini adalah ucapan yang buruk. Ya, ini masuk dalam bentuk manna dan adza yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ikhwatul kiram, Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah secara tegas mengatakan, ya, orang-orang yang memberikan sedekah, ya, dan bersama dengan sedekah tadi dia iringi sedekah tersebut dengan manna dan adza terhadap orang yang dia berikan sedekah, maka orang seperti ini seperti orang-orang kafir yang menafkahkan hartanya secara riya. Ini tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, bagaimana lagi kiranya jika orang tadi tidak juga membantu ya orang yang membutuhkan bantuan tadi, orang yang berada dalam keadaan dizalimi tadi, tapi dia terus-menerus memberikan manna dan adza ini, ya, cacian, celaan, cercaan dan hal-hal yang lainnya yang menyakiti
hati orang-orang yang ya seharusnya dia bantu tadi. Maka tentunya hal ini jauh lebih buruk keadaannya daripada mereka yang membantu, yang kemudian mengiringi bantuannya tadi, kepeduliannya tadi dengan cercaan, celaan dan seterusnya kepada mereka yang ia bantu. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Berbicara dalam hal atau dalam kaitannya bahwasanya musibah yang ditimpakan atas setiap muslim dimanapun mereka, ini disebabkan oleh dosa yang mereka lakukan. Ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Di antara hal yang naif sekali dan sangat keliru dalam hal memahami ini, ya, sebagian manusia mengira ketika satu kelompok mendapatkan musibah, maka sumber masalah tadi haruslah dari kelompok tersebut. Ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Dalam lembaran sejarah kita, dalam sejarah Islam, dari nabi manapun itu, dan bahkan sebahagian dikisahkan di dalam Al-Quran, tidak sedikit ikhwatal kiram orang-orang yang mendapatkan bala dari Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebab dosa yang dilakukan oleh orang lain, oleh saudara muslimnya yang lain. Maka ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, ketika melihat suatu bala yang ditimpakan kepada satu kelompok muslim, ya, pertama tidak layak kita iringi, ya, apa yang kita ketahui dari mereka tadi dengan cercaan kepada mereka di saat mereka membutuhkan uluran tangan. Ikhwatal kiram, hal ini bukanlah nasihat, tapi ini adalah bentuk celaan kepada dan menyakiti hati kaum muslimin, saudara-saudara muslim yang seharusnya diberikan pertolongan ketika itu. Yang kedua, ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, seharusnya muslim yang seperti ini dia berpikir bahwa bisa jadi bala yang ditimpakan kepada saudaranya tadi, ya, dia pun berserikat di dalam melakukan kesalahan tadi. Maka ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, di mana di negeri muslim yang bersih sama sekali dari kesyirikan, di mana negeri muslim yang bersih sama sekali dari, ya, penyakit-penyakit masyarakat yang menentang, yang menyelisihi koridor syar'i, yang tidak ditegakkan had di atas pelanggaran-pelanggaran tadi. Maka ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, bisa jadi, ya, kerusuhan, kekacauan di suatu belahan bumi, di antara penyebabnya adalah penyakit kaum muslimin yang ada pada belahan bumi yang lain. Dan bisa jadi kita di antara orang-orang yang berserikat di dalam hal melakukan kesalahan tadi, sehingga Allah pun turunkan azabnya, Allah turunkan hukumannya, ya, pada sebahagian muslim yang lain. Ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, ya, terkait dengan mencintai bagi muslim apa yang ia cintai untuk dirinya, tidak berarti seorang muslim harus, ya, memindahkan nikmat yang ia dapatkan tadi kepada saudara yang lain. Ya, dalam hal ini makna dari ungkapan ini, ya, ketika seorang senang dengan suatu hal, dengan satu nikmat, maka dia pun senang jika nikmat yang sama atau nikmat yang serupa didapati oleh muslim yang lainnya, tanpa harus, ya, memindahkan apa yang ada pada atau apa yang dia dapatkan berupa kenikmatan dan kebaikan tadi, sehingga lepas dari dirinya. Dan berkaitan dengan ini, lawan dari kecintaan ini adalah al-kurhu, yani hal yang dibenci. Maka ketika seorang muslim mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya berupa kebaikan, ya, maka wajib pula baginya, ya, untuk membenci bagi muslim yang lain, ya, apa yang ia benci untuk dirinya sendiri berupa keburukan. Ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Setiap muslim yang sehat akalnya, sehat fitrahnya, tentu ketika dia tergelincir dan ketika dia membutuhkan bantuan, ya, yang musibah yang menimpanya tadi dengan sebab ketergelincirannya, tentu dia tidak senang jika ketika dia membutuhkan bantuan dia justru dicerca dengan sebab kesalahan yang dia lakukan. Maka demikianlah ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, muslim yang menjalankan perintah Rasulullah SAW ini, perintah syariat ini, haruslah muslim yang demikian. Ketika melihat seorang muslim mendapatkan suatu musibah dengan sebab kesalahannya, maka di saat itu tidak tepat jika dia justru mencerca, ya, saudaranya yang sedang membutuhkan bantuan tadi. Semestinya ditolong terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru,
ya dia diberikan nasihat, dia diajak kembali kepada kebaikan. Ini sikap yang benar. Adapun sebagian muslim yang lain, ya, yang ya tidak sedikit hari ini muncul, ya, bukan mengulurkan bantuannya, tapi justru serta-merta ketika itu juga berbicara tentang keburukan demi keburukan yang dilakukan oleh saudaranya yang dalam keadaan terjepit dan kesulitan tadi. Nauzubillahi summa nauzubillah. Akhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini hadis yang agung sekali berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan ya hubungan, ilaqah, ikatan seorang muslim dengan muslim yang lain. Dan syariat ini menjadikan ikatan antara muslim dengan muslim yang lain sebagai bagian dari kesempurnaan iman. Walaupun asal dari keimanan tetap pada seorang, artinya orang yang tidak bersikap dengan sikap demikian ini tetap dikatakan muslim, tapi dia telah meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban keimanannya. Dia telah meninggalkan satu konsekuensi yang harus dia jalankan, yang seharusnya dia jalankan dari konsekuensi keimanannya. Maka ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, dan sekali lagi hal ini sulit dilakukan kecuali dengan hati yang bersih dari hasad, dari ghil, ya, dari sifat cemburu, iri, dengki terhadap muslim yang lain. Dan ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, Allah tabaraka wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an, di antaranya Allah tabaraka wa taala mengatakan ya illa man atallah biqalbin salim, kecuali ya orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah pada hari kiamat dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Dan permasalahan ini di antara bentuk ya selamatnya hati atau indikasi besar selamatnya hati seorang tadi. Ketika seorang muslim sulit untuk bersikap dengan sikap yang demikian ini, maka selain dia harus memurajaah imannya, ya dia pun harus mawas diri karena dia berada dalam keadaan di mana hatinya sedang berpenyakit. Nauzubillahi tsumma nauzubillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.